Apakah orang Kristen bebas dari dosa? Sebelum jawab pertanyaan ini, mari lihat dengan jelas-jelas bahwa orang Kristen seperti apa dulu yang dimaksudkan di sini. Saya akan menjawab dengan mengatakan bahwa yang saya maksudkan di sini adalah orang Kristen yang hidup dalam pertobatan. Maka jawabannya jelas adalah ya, karena Yesus Kristus Tuhan kita telah menebus dan membayar dosa kita lunas di atas kayu salib. Tapi ingat, tidak demikian dengan orang Kristen yang katanya sudah bertobat, tapi hidup cemar, tidak sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, dan bolak-balik jatuh ke dalam dosa. Ingat, posisi kita masih ada di dunia ini, dan rumah kita sejati adalah sorga. Selagi masih di bumi, maka kita harus sadar bahwa iblis terus berjalan berkeliling untuk menelan orang-orang percaya yang imannya lemah dan yang jatuh kembali ke dalam dosa. 1 Petrus 5:8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi, hanya orang Kristen yang hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh yang bisa bebas dari dosa. Nah, kita harus punya paradigma yang benar tentang kalimat bebas dari dosa. Mari kita bahas. Apa itu dosa? Dosa adalah kekejian bagi Allah. Dosa adalah penghinaan terhadap kekudusan Allah. Itulah mengapa Allah sangat membenci dosa. Dosa sangat bertolak belakang dengan kodrat Allah. 1 Yohanes 1:5 dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Catat baik-baik. Allah adalah terang. Allah itu kudus adanya. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Amin. Dosa telah membuat Allah murka. Dosa begitu luar biasa jahatnya sampai tidak ada obatnya. Orang berdosa tidak dapat memperbaiki keadaan mereka. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya keluar dari kengerian dosa itu? Bagaimanakah caranya agar manusia bebas dari dosa? Berbuat baikkah? Beramalkah? Atau rajin beribadahkah? Tidak. Semua itu tidak akan menyelamatkan manusia dari dosa dan hukumannya. Salib adalah jalan keluarnya. Di kayu saliblah dosa diselesaikan. Salib membuktikan kebesaran kasih Allah dan betapa mengerikan dosa itu. Dosa kita telah menancapkan Yesus di atas kayu salib. Dosa kita telah menyebabkan seorang yang tak bersalah disiksa dan dibunuh. Dan oleh karena kasihnya yang sangat amat besar, ia dengan rela mau menjalani hukuman mati disalibkan. Karena kasihnya, Yesus berkorban dijatuhi hukuman mati menggantikan kita. Seharusnya manusialah yang mati dan dihukum di neraka. Namun Yesus Kristus memilih menggantikan kita. Amin. Nah, ada pesan penting di sini. Yohanes 8 ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lihat baik-baik, ada kalimat yang penting di sini. Firman Allah berkata, Yesus bilang, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. So, Yesus telah menebus dan membebaskan kita dari dosa. Tapi kita harus sadar bahwa Yesus mengingatkan kita untuk tidak lagi berbuat dosa. Saudara, di masa-masa menjelang hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang semakin mendekat ini, Alkitab sudah menyatakan bahwa semakin meningkat pula dosa dan kejahatan manusia. Salah satu tanda yang akan muncul pada akhir zaman adalah keadaan dunia menyerupai keadaan pada zaman Nabi Nuh. Matius 24 ayat ke-37-39 tertulis, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Nah, pernyataan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus agar kita mengenali situasi dan kedatangannya yang kedua kali. Agar kita selalu siap sedia. Bagaimana dan apa yang akan terjadi pada zaman Nabi Nuh? Nah, dalam ayat ke-38 disebutkan bahwa orang-orang pada masa itu hidup dalam pesta pora, makan minum, dan kawin mengawinkan. Tentu saja ini tidak berbicara tentang pesta yang wajar ya, yang dilakukan dalam Tuhan seperti pesta ulang tahun yang diadakan dengan isian berupa ucapan syukur kepada Tuhan dan sebagainya.
Kawin mengawinkan di sini yang dimaksud adalah bukan pernikahan yang dilakukan dalam Tuhan, akan tetapi kawin mengawinkan secara nafsu di luar pernikahan. Jadi ciri-ciri hidup manusia zaman Nabi Nuh adalah senang pesta pora, kemabukan, dan melakukan dosa-dosa seksual. Zaman memang berubah, tapi hakikat dari dosa-dosa tersebut adalah kehidupan yang selalu memenuhi hawa nafsu kedagingan duniawi. Saat ini, semakin berkembang bentuk dari dosa seksual. Kita lihat, seks bebas, homoseksual, lesbian, LGBT, pernikahan sejenis, bahkan dilegalkan oleh negara tertentu, pornografi, dan sebagainya. Kehidupan yang penuh pesta pora duniawi pun berkembang dalam dunia modern. Ada pub, diskotik, kafe dengan house music, beserta DJ yang memimpin para pengunjung untuk berjoget-joget menari yang merupakan pemujaan secara duniawi. Konser-konser yang tidak memuliakan Tuhan, pesta minuman keras, dan sebagainya. Baiklah kita memperhatikan tanda-tanda ini dan selalu berjaga-jaga dan berdoa agar tidak menjadi bagian dari itu semua. Tetapi kita menjadi orang-orang yang tetap setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Saudara, dosa adalah karakter mendasar iblis. Padanya tidak ada kebenaran sama sekali. Yohanes 8 ayat 44b, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Iblis tahu benar cara menjerat manusia yang menghadapi masa-masa sukar. Uang, harta, jabatan, popularitas, pertolongan instan ia tawarkan. Supaya manusia meragukan kuasa Tuhan dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, apakah orang Kristen bebas dari dosa? Jawabannya adalah iya, jelas. Untuk orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh, yang hidup dalam pertobatan, bebas dari dosa. Tapi dengan catatan, jangan lagi berbuat dosa. So berhentilah berbuat dosa dan jangan terprovokasi iblis. Hiduplah dalam iman dan jadilah murid Kristus yang meneladani Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Tuhan Yesus segera datang. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.